Ryoga memeriksa hasilnya dan merasa sangat puas. Ada trait baru yang dulu tidak dimiliki saat Sora masih menjadi Skeleton Knight, Magic Fighter. Trait bawaan yang memberikan bakat luar biasa untuk jalur petarung maupun penyihir. Kemampuan itu terbawa langsung dari jiwa Sora. Ryoga lalu menanyakan kondisi tubuh barunya. Sora mencoba menggerakkan tubuhnya beberapa kali sebelum menjawab. Menurutnya, tubuh itu memang masih lebih lemah dibanding saat ia hidup dahulu. Namun, hasilnya jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Ryoga mengangguk. Status Incomplete Eldritch Dragon muncul karena tubuh itu hanya meniru konsep Eldritch Dragon melalui formula kutukan. Walau begitu, hasilnya tetap jauh melampaui eksperimen sebelumnya. Ini sudah lebih dari cukup. Ryoga kemudian mengajaknya pergi. Ia memanggil Sora sebagai bawahannya. Sora langsung menunjukkan ekspresi tidak senang. Ryoga bertanya apa masalahnya. Sora menjelaskan bahwa ia tidak terlalu suka dipanggil bawahan. Ryoga lalu menawarkan untuk memanggil nama aslinya saja. Namun Sora menolak. Ia merasa nama lamanya sudah ditinggalkan sejak lama. Ryoga mulai kesal. Dulu pria ini terkenal pendiam. Sekarang justru banyak bicara. Sora menjelaskan bahwa ia membutuhkan nama baru. Nama yang membuat musuh gemetar hanya dengan mendengarnya. Sayangnya, ia belum menemukan nama yang cocok. Ryoga sempat mengusulkan nama Fafnir, naga terkenal dari mitologi Nordik, namun Sora hanya menggeleng. Nama itu sama sekali tidak menarik perhatiannya. Ryoga menyarankan nama Black Dragon, tetapi Sora Kashiwagi merasa itu terlalu klise. Nama Rahmat juga ditolak karena terdengar terlalu berlebihan untuk seekor naga. Dengan kesabaran yang mulai menipis, Ryoga kemudian mengusulkan Orochi, namun Sora Kashiwagi malah menunjukkan ekspresi jijik begitu mendengarnya. Ryoga mulai berpikir mungkin lebih cepat menyelesaikan semuanya dengan kekerasan. Untungnya, setelah cukup lama berpikir, Sora Kashiwagi akhirnya menyerah dan memutuskan menggunakan nama pertama yang diajukan. Untuk sementara Fafnir sudah cukup. Ryoga mengangguk dan mengajak pergi, tetapi Fafnir kembali menghentikannya. Saat itu tubuhnya nyaris tanpa pakaian. Ia menoleh ke sekitar, menemukan tenda milik para orc, lalu merobek kain penutupnya dan mengikatkannya di pinggang sebagai cawat sederhana. Menurutnya, itu jauh lebih layak. Ryoga hanya menatap kosong. Ia mulai bertanya-tanya apakah Sora Kashiwagi memang selalu seperti ini sejak dulu. Saat kembali ke laboratorium Renya, sang alkemis langsung bersemangat begitu melihat tubuh yang direndam dalam larutan eksperimen mulai bergerak. Ryoga menjelaskan bahwa ia telah mendapatkan jiwa yang cocok untuk mengisi tubuh tersebut. Mata Renya berbinar. Baginya, fenomena seperti itu bisa diteliti selama berjam-jam tanpa rasa bosan. Fafnir justru merasa pria itu menyeramkan dan bertanya apakah ia boleh memukulnya. Meski cukup tergoda, Ryoga menolak. Bagaimanapun, Renya adalah rekannya. Ia masih membutuhkan kedua mata alkemis itu dalam kondisi utuh. Tak lama kemudian, Yuma dan yang lain datang menghampiri. Mereka memberitahu bahwa mereka akan pergi menjual hasil rampasan dan mengurus berbagai item yang didapat. Ryoga mengizinkan mereka pergi lebih dulu. Setelah itu, ia mengeluarkan tubuh berserker orc dari ring miliknya. Material sebagus itu terlalu berharga untuk disia-siakan. Renya yang melihatnya langsung berjongkok di samping tubuh tersebut. Ia mencoba bersikap acuh, tetapi rasa penasarannya jelas terlihat. Ryoga hanya tersenyum dan mulai bekerja. Dengan flash separation, ia mengupas seluruh daging dari tubuh berserker orc hingga hanya menyisakan kerangkanya. Proses itu meningkatkan seluruh stat kerangka tersebut hingga 100%. Tak lama kemudian, Renya menyerahkan ekstrak yang diminta. Kualitas stabil dari cairan itu ikut memengaruhi proses penciptaan undead. Hasil akhirnya adalah undead yang berfokus penuh pada pertahanan, Skeleton Guard, undead grade 2 bintang yang membawa 2 perisai besar dan memiliki daya tahan luar biasa. Ryoga memberi perintah bahwa mulai sekarang Skeleton Guard harus melindunginya setiap kali ia menggunakan life drain. Kerangka itu mengangguk beberapa kali sebagai tanda mengerti. Renya yang masih memegangi lengannya bertanya mengapa kali ini Ryoga memilih membuat skeleton, bukan zombie. Ryoga menjelaskan bahwa tulang memiliki banyak kelebihan. Bobotnya ringan dan tidak membusuk tanpa perlakuan khusus. Berbeda dengan zombie yang memiliki batas waktu penggunaan, skeleton bisa dipertahankan selama supply spiritual power tetap tersedia. Selain itu, life drain adalah skill jarak dekat. Karena itulah ia membutuhkan pengawal pribadi. Renya mengangguk kagum. Ryoga ternyata bukan sekadar menciptakan undead sembarangan. Bahkan kebutuhan pemeliharaan jangka panjang pun sudah diperhitungkan. Setelah semuanya selesai, Ryoga mengatakan bahwa ia harus keluar untuk mengurus sesuatu yang membosankan. Ia meminta Renya menjaga Skeleton Guard sementara waktu. Renya heran mengapa ia pergi malam-malam seperti ini. Ryoga menjelaskan bahwa ia akan menuju Pantheon.
Levelnya telah meningkat dan Ryoga mendapat panggilan untuk menerima Holy Spell. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa saat kemudian Renya menatapnya dengan ekspresi bingung. Holy Spell, Priest, apakah Ryoga sebenarnya seorang pendeta? Ryoga mengaku dirinya cukup taat beribadah. Namun Renya sama sekali tidak mempercayainya. Bahkan jika dunia terbalik sekalipun, menurutnya hal itu mustahil. Ryoga lalu menanyakan perkembangan pendaftaran paten Mid Healing Potion. Renya menjawab bahwa semuanya sudah selesai diajukan dan hanya tinggal menunggu proses peninjauan. Semakin cepat diproses, semakin baik. Jika terlalu lama menunggu, pesaing akan mulai bermunculan. Untungnya, Renya bukan tipe orang yang suka menunda pekerjaan. Satu-satunya masalah adalah pameran resminya baru akan digelar tahun depan. Mendengar itu, Ryoga meminta beberapa botol potion. Jika ada kesempatan, ia akan membantu mempromosikannya. Renya menyerahkan beberapa botol tanpa banyak bicara. Ryoga tersenyum puas. Jika semuanya berjalan lancar, mereka akan menghasilkan uang dalam jumlah besar. Pada akhirnya, uang memang menjadi penggerak dunia. Melihat senyum penuh keserakahan itu, Renya semakin yakin bahwa Ryoga sama sekali tidak terlihat seperti seorang priest. Tak lama kemudian, Ryoga tiba di Pantheon. Tempat suci yang muncul setelah Great Cataclysm itu menjadi tujuan banyak orang untuk menerima Divine Blessing dan Divine Spell dari para Constellation. Meski begitu, masih ada cukup banyak pedagang yang membuka lapak di sekitarnya. Kronos mengamati berbagai relik yang dijual dan mengatakan bahwa ia tidak merasakan sedikit pun aura ketuhanan dari benda-benda itu. Ryoga hanya menanggapi santai. Menurutnya, tidak mungkin ada orang yang meninggalkan barang berharga begitu saja di pinggir jalan. Ia lalu mulai menaiki tangga Pantheon. Sambil mendaki, Ryoga mengeluh dalam hati bahwa tempat ini benar-benar membutuhkan eskalator atau setidaknya lift. Bagaimanapun, jalan menuju para dewa terdiri dari 108 anak tangga. Bahkan Kronos merasa 108 anak tangga itu terlalu kejam. Ryoga hanya menanggapi santai. Menurutnya, mengeluh sedikit tidak akan membuat petir menyambar dari langit. Ia menatap ke atas dan bertanya-tanya berapa jauh lagi perjalanan yang tersisa. Kronos memperkirakan bahwa mereka masih harus mendaki setinggi yang sudah mereka tempuh. Dengan kata lain, mereka baru mencapai setengah jalan. Ryoga menghela napas panjang. Jika setelah semua perjuangan ini, ia tidak mendapatkan apapun, seseorang pasti harus membayar mahal karenanya. Pada akhirnya mereka tiba di puncak. Di atas observatorium, berbagai constellation melayang memenuhi langit malam. Begitu Ryoga muncul, beberapa di antaranya langsung bereaksi. Constellation of the Wealthy One menunjukkan ketidaksenangan yang terang-terangan. Constellation of the One Who Veils Death memandangnya dengan penuh kecurigaan. Sementara Constellation of the Lord of Abydos sama sekali tidak senang dengan kehadirannya. Kronos tertawa melihat reaksi mereka, tetapi Ryoga memintanya diam sejenak. Kini saatnya menyelesaikan tujuan utama kedatangannya. Kronos berjalan menuju observatorium lalu menyentuhnya dengan satu jari. Seketika sistem mengenalinya sebagai Constellation Giant of the Defiant Heavens dan mendaftarkannya sebagai anggota baru Pantheon. Sebagai hasilnya, Ryoga memperoleh 2 Divine Spell baru. Yang pertama adalah Unholy Blessing, sihir yang memperkuat energi target dan meningkatkan stat mereka. Yang kedua adalah Wedge of Retribution. Setiap kali menerima serangan, pengguna memperoleh 1 tumpukan Retribution. Saat diaktifkan kembali, seluruh tumpukan itu berubah menjadi serangan balasan instan yang memberikan damage sesuai jumlah stack yang terkumpul. Kronos bertanya bagaimana pendapat Ryoga tentang hadiah tersebut. Ryoga mengakui bahwa keduanya jauh lebih baik dari perkiraannya. Mendengar pujian itu, Kronos langsung membusungkan dada dan menyebutnya sebagai bukti kebesaran seorang dewa sejati. Namun tak lama kemudian sebuah jendela sistem muncul. Ryoga dinyatakan belum memiliki cukup divinity untuk bersinar sebagai constellations di Pantheon. Ryoga diminta mengumpulkan lebih banyak pencapaian dan pujian agar Starlight miliknya cukup kuat untuk menarik pengikut. Ryoga menunjuk pesan itu dan bertanya apakah Kronos benar-benar sehebat yang selalu ia klaim. Kronos hanya menggerutu, mempertanyakan siapa yang menciptakan sistem sampah seperti itu. Setelah urusan selesai, mereka meninggalkan area Pantheon. Namun baru beberapa langkah berjalan, seseorang memanggil Ryoga dari belakang. Pria itu berkata bahwa sudah lama mereka tidak bertemu. Ryoga menoleh dan menemukan Satake Shigeru berdiri di sana. Awalnya ia tidak langsung mengenalinya. Satake kemudian mengingatkan bahwa dahulu ia bekerja di panti asuhan tempat Ryoga dibesarkan. Barulah Ryoga teringat.
Bukankah ini pria yang dulu gemar memeras anak-anak di sana? Ia bahkan masih ingat pernah menghantam hidung Satake cukup keras. Ryoga penasaran apakah hidung itu sudah sembuh sepenuhnya. Wajah Satake langsung memerah karena kesal. Meski begitu, ia segera menenangkan diri lalu menunjuk lencana di dadanya. Kini ia adalah anggota Aragiri Guild. Menurutnya, Ryoga hanyalah hunter rendahan yang baru datang ke Pantheon. Ia tidak boleh berpikir bahwa semuanya akan berjalan seperti dulu. Ryoga justru merasa tidak ada yang berubah sama sekali. Ucapan itu membuat Satake semakin murka. Ia mengangkat tinjunya dan menyebut Ryoga terlalu sombong. Namun, sebelum pukulan itu dilepaskan, seseorang menahan lengannya. Orang itu adalah Jomon Ragu, Kapten Regu serang ke-7 Aragiri Guild. Satake menjelaskan bahwa Ryoga sedang membuat masalah. Jomon melirik Ryoga lalu mengusulkan cara yang lebih sederhana. Jika memang ada masalah, mereka bisa menyelesaikannya melalui pertandingan resmi. Menurutnya, Ryoga cukup berani karena sengaja memancing konflik dengan anggota Aragiri Guild. Satake sempat menganggap usulan itu lelucon. Ryoga baru saja menjadi hunter. Pertandingan seperti itu hanya akan berakhir dengan kekalahannya. Namun Ryoga langsung menyetujui tantangan tersebut. Ia bahkan bertanya, apakah Satake sebenarnya masih takut kepadanya? Kalimat itu menjadi pemicu terakhir. Satake langsung menerima tantangan tanpa ragu. Tak lama kemudian, mereka tiba di arena latihan milik Aragiri Guild. Keduanya memasuki arena yang sama.